Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama gue Didot di channel Hedidot. Jadi di video kali ini gue lagi seneng banget karena gue dikirimin iPad mini 6 sama Belanja Bos. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Belanja Bos ini adalah perusahaan pelayanan just tip yang legal ya. Jadi kalau teman-teman mau beli barang belanja di luar negeri apapun, gadget dan di luar gadget itu bisa. Dan untuk urusan perpajakan dan lain-lain itu sangat transparan. Jadi teman-teman yang mau belanja di luar negeri, termasuk iPad mini 6 ini yang 5G atau iPhone yang dual SIM card di Hongkong, itu bisa banget langsung aja ke belanjabos.com. Jadi iPad mini 6 ini adalah satu-satunya produk yang sangat gue incer-incer di Apple event kemarin, bulan kemarin di September ya. Karena memang dia aja yang sangat menonjol ini, karena iPhone 13 ya oke lah, tapi itu bukan jadi incaran gue untuk saat ini. Nah, kita bahas dulu dari segi packagingnya. Ini packagingnya manis banget. Seperti biasa, ini ada 1:1 ya untuk produknya kayak gini. Ini warna silver dan sampingnya iPad mini. Ini atasnya ada logo Apple-nya, terus kemudian ini logo Apple juga, sama lah kanan kirinya. Nah, di belakang ini adalah keterangannya kebalik. Oke, ini iPad mini 64 GB dan ini adalah versi WiFi seluler dan ini dari Hongkong ya. Dan ya gitu aja sih, kita buka karena ini udah dibuka sih sebenarnya. Udah gue coba-cobain, jadi untuk sekalian mini review lah buat teman-teman sekalian, karena nggak lama gue dapat barang ini, cuman beberapa hari aja. Oke ya, jadi seharusnya di sini ada iPad mini-nya. Pas langsung dibuka, tapi ini udah terbuka dan di dalamnya ada sebuah kotak. Wih, ini nih kalau teman-teman mau tahu, ini adalah lubang dari kameranya. Jadi kamera bumnya lumayan gede. Nah, ini adalah surat-suratan di dalamnya. Apakah ada Apple stikernya? Kita lihat ya. Cuma segini aja, nggak ada Apple stikernya. Terus kemudian di sini ada charger bricknya. Ini 20 watt. Di sini USB-C, dan karena ini dari Hongkong jadi ini yang kaki 3. Oke, kemudian kabel USB-C to USB-C, dan ini seharusnya sih ada SIM ejectornya ya. Oh, ini ada Apple stikernya. Oh my god, nih Apple stikernya kalau mau lihat, warna putih segede gini. Dan ini di sini ada SIM card ejector karena ini yang versi 5G. Kita singkirin dulu untuk kardusnya. Mana iPad mininya? Nih dia. Waduh, kotor sebentar ya. Oke, ini dia iPad mini 6-nya. Kita bahas fisiknya dulu ya secara keseluruhan. Jadi tampilan depannya kayak gini. Kalau teman-teman mau lihat, bezelnya tuh segede gitu. Bodinya dari samping lihat tipis banget tuh, cuman 6,4 mm. Kalau dibandingkan sama iPhone 12 Pro Max, gue malah lebih tebal iPhone-nya. Ini perbedaannya 1,1 mm. Beratnya kurang lebih agak sama ya beratnya ya. Jadi di atas ini adalah buat tempat kita naruh Apple Pencil 2-nya. Jadi meletakkannya akan di sini. Kurang lebih panjang Apple Pencil 2-nya sama ya. Jadi di atas sini adalah ada Touch ID-nya, dan sekaligus power on off-nya ada di sini. Terus ada grill buat speaker, dan di sini 2 antena ya untuk 5G-nya, dan ini ada volume rocker button ya, up and down. Terus di sininya polos, dan di bawahnya ini buat colokan USB Type-C-nya, kemudian sama ada buat lubang-lubang speakernya, dan juga di sini ada untuk garis-garis antena. Di belakangnya kayak gini, dia logonya ada di tengah gitu, dan di sini iPad tulisannya, terus ini ada garis antena, bawahnya ada garis antena juga. Ini ada kameranya gede banget, dan kita dapat flashlight. Hal baru ya untuk iPad mini, kita dapat flashlight. Yang bikin mengganggu dari desainnya adalah untuk peletakan volume rockernya, karena ketika kita mode landscape kayak gini, dia ada di bawah, rada awkward. Ataupun kalau kita mode portrait gini juga, ini ada di atas, agak kurang enak. Tapi memang nggak ada pilihan lainnya. Kalau diletakkan di sini, kalau kita lagi landscape, lagi pakai flip case, pasti akan begini. Nggak mungkin. Sebelah kanan juga nggak mungkin, karena di sini udah penuh banget. Di sini nggak mungkin karena ini untuk peletakan Apple Pencilnya gitu teman-teman. Dan untuk bezelnya teman-teman lihat, tebal banget. Jadi tebal bezelnya ini sama dengan iPad 4 dan juga iPad Pro
series yang terbaru ya. Akan lebih enak kalau ini lebih tipis lagi, mungkin bisa dapat 9 inch ya, karena sekarang ini 8,4 inch. Dan ini di home, tampilan home-nya saat terkunci, dan kita bisa lihat di sini ada tanda untuk membukanya, jadi kita tinggal letakkan jari di sini gitu. Dan ini tampilan utamanya. Untuk UI-nya sebenarnya oke ya, UI-nya ini khas iPad lah. Cuman yang bikin gue mengganggu adalah icon-iconnya ini terlalu kecil. Jadi ini bordernya masih luas banget. Areanya di sekitar sini ini kosong. Akan lebih enak sih kalau menurut gue ini diperbesar. Iconnya bisa lebih besar lagi, jadi lebih enak aja karena ini layarnya nggak terlalu besar ya, dan ada ruang kosong aja gitu, nggak enak. Kemudian juga di sini untuk tampilan widgetnya, lihat widgetnya tuh kecil banget. Malah kalau kita compare dengan iPhone, lihat widgetnya iPhone itu jauh lebih gede. Kenapa kayak gini ya? Mudah-mudahan nanti di next update atau di iPad OS update berikutnya mereka bakal memperbaiki ini ya, karena nggak enak sih menurut gue kayak gini. Masih ada ruang kosong yang bisa dimanfaatkan. Terus juga, nah yang lebih nggak enak ini adalah ini dari pihak Instagramnya sih. Lihat tampilan Instagram kayak gini, kecil banget tuh. Kenapa ya? Instagram ini untuk di iPhone diistimewakan, tapi untuk di iPad ini dianaktirikan. Bener-bener deh, sumpah. Oh lihat di sini ada untuk memperbesar. Nah ini lumayan sih kayak gini. Cuman tetap aja kurang nyaman menurut gue, karena di sini masih ada bordernya itu. Kalau masih bisa dilebarin ya, sayang aja sih untuk space yang terbuang ini. Oke, berikutnya gue mau bahas dulu dari segi penggunaan baterai deh. Dari segi baterai ini menurut gue cukup-cukup aja. Ini bisa menemani gue seharian full dengan beberapa kali main game. Oke, jadi ini baterainya dari ini nggak full ya, dari cuman 50-60%, dan screen on time-nya 1 jam 2 menit. Kemudian ini masih sisa 26%. Ya ini karena boros gue main Genshin Impact. Selebihnya ya penggunaan standar aja, karena memang Genshin Impact ini ya gitu deh, teman-teman tahu sendiri ya. Oke, sekian dari baterai. Oh iya, buat ngecasnya sendiri ini lumayan cepat. Gue nyoba cas sekitar 2 jam udah penuh ya. Nah lanjut kita ke sisi performance. Oke, tadi gue udah tes pakai Antutu benchmark dan hasilnya adalah kayak gini. Ada di angka 769.384, dan ini menempatkan si iPad mini 6 ini ada di posisi ke-11. Ada di bawahnya iPhone 13 mini. Kemudian dari sisi layar, ini layarnya masih IPS, tapi overall masih tetap enak karena cukup rapat ya. Ada di 400-an ppi sekian kalau nggak salah. Dan ini responsif banget, sangat enak ya buat penggunaan sehari-hari. Untuk teman-teman mungkin yang suka desain, ini ada Procreate, kita coba. Oke, karena gue nggak punya Apple Pencil, jadi di sini gue memanfaatkan jari gue buat demo aja ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang demen banget ngedesain, bisa banget pakai iPad mini 6 ini, dan udah support pakai Apple Pencil 2 ya, bisa di charge di sini. Nah, bahas performance itu nggak lengkap ya kalau kita nggak bahas game. Jadi ini game yang paling berat saat ini adalah Genshin Impact, dan tampilannya ini Genshin Impact ini sangat bagus di iPad mini 6 ini. Nggak expect sebagus ini sih, ini kayak mendekati versinya PC. Kalau teman-teman lihat di pengaturan sini, ini bisa semuanya hampir high ya, cuman ada di shadow quality-nya aja gue kasih medium, karena kalau gue kasih high ini akan cepat panas. Tapi overall gue main selama 1 jam itu cuman hangat-hangat kuku aja sih, karena bidang yang besar ini mungkin jadinya untuk penyerapan panasnya itu lebih merata. Dan ini support 60 fps, tapi gue nggak berani, gue tetap stay di 30 fps. Jadi ini udah sangat cukup banget sih sebenarnya. Dan untuk detailnya, shadownya ini sangat enak dan lancar jaya. Ini lebih lancar daripada iPhone 12 Pro Max gue. Beneran, tampilan kualitinya tuh beda jauh. Gue lebih seneng main di sini beneran deh. Ya, jadi itu dari segi performance. Buat yang lain-lain gue nggak bisa kasih tes banyak ya, tapi gue yakin ini akan sangat bagus ya buat editing video dan lain-lain, juga buat tugas-tugas berat pastinya bakal sangat mumpuni. Nah, terus dari segi kamera, jadi iPad mini 6 ini dibekali 2 buah kamera, satu di depan dan satu di belakang. Untuk di belakangnya ini kameranya udah 12 megapiksel dan hasilnya kayak gini. Gue udah coba ambil beberapa sampel foto.
kelebihannya adalah di kamera depan. Jadi kamera depannya sebesar 12 megapiksel juga, tapi sebetulnya ini adalah kamera ultra wide. Lihat segini luasnya, gila. Itu bisa ngeliatin seluruh badan gue kayak gini dari atas ke bawah. Fungsinya apa? Ketika kita meeting Zoom atau pakai FaceTime, jadi dia ada fitur trackernya, dan sebenarnya dia nge-crop sampai ukuran kameranya itu jadi normal. Jadi ada space lagi di luar untuk tracking objek. Jadi dia akan mengikuti pergerakan kita kalau kita sambil jalan-jalan lagi video callnya. Jadi ya gitu aja buat pembahasan iPad mini 6 ini, ya mini review namanya juga. Jadi nggak terlalu banyak gue kasih informasinya ke teman-teman. Dan ini yang 5G. Jadi kalau teman-teman di daerah yang udah tercover 5G-nya, beli aja yang 5G karena ini sangat worth it. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja di kolom komentar. Jangan lupa di share, like, subscribe kalau bermanfaat. Dan juga jangan lupa stay safe teman-teman di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Didot pamit. Salam gadget positif.